Mari Mbah Wira ajak merenung, karena sebagai pria dewasa dan pengusaha yang besar, kita tahu bahwa kejelekan itu bukan hanya zina dan mengambil hak orang lain. Sehingga kita bisa tahu, apakah kita kemudian bisa merawat susuk yang memiliki pantangan atau tidak. Seperti ini percakapannya. Semoga kalau berjodoh dengan susuk, energi alamnya tidak luntur, Mbah. Susuknya ini kalau dibawa ke kejelekan, energinya akan lemah. Mbah Wira ulangi, susuknya ini kalau dibawa ke kejelekan, energinya akan melemah. Sedangkan jika dipakai untuk wirid, maka makin terasa kuat energinya. Kejelekan itu seperti apa? Contohnya zina. Walaupun belum sih Mbah, tapi kata praktisnya jika dipakai untuk zina, mengambil hak orang lain, itu energinya akan melemah. Nah ini yang perlu Mbah Wira soroti. Jadi begini Pak, Anda tahu Mbah Wira itu PNS, pejabat. Beberapa kali mengadakan pengadaan dengan rekanan atau pihak ketiga. Contohnya, ketika Mbah Wira memiliki produk sebuah batik, kan nggak mungkin toh Mbah Wira itu, dinasnya Mbah Wira itu mintal kain sendiri, kemudian bikin cat sendiri, kan nggak mungkin. Pasti kan kita punya rekanan. Kita beli kain di pabrik kain. Kita beli tinta untuk membatik di pengrajin batik. Kemudian kita jual melalui koperasi, melalui pasar murah dan lain sebagainya. Ini baru kain, nominalnya dikit, kecil, paling hanya ratusan juta. Nah sekarang kalau jalan Pak, pengadaan jalan raya, kemudian pengadaan gedung atau bangunan, baik itu yang sifatnya membangun dari nol atau cuman rehab. Berarti gimana Pak? Apa mungkin kita tidak mengambil hak orang lain? Sementara kita tahu dari tender 100%, 10% pasti untuk pimpinan, kemudian 10% pasti untuk setoran, kemudian 10% pasti untuk biaya lain-lain seperti cashback. Nah itu apa namanya kalau bukan mengambil hak orang lain? Karena kita tahu uang negara itu adalah uang rakyat. Loh kok bisa uang negara itu untuk rakyat? Nanti buka Kompas atau Tempo, APBN ya, atau uang negara itu sumbernya dari mana? 50% lebih Pak dari pajak. Dan pajak itu adalah berasal dari rakyat. Loh kan, air, tanah, udara, semuanya berubah sejak negara api menyerang ya. Itu kan digunakan adalah milik negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Betul. Tapi kan yang berasal dari sumber daya alam berapa persen? Yang paling besar kan dari pajak. Pajak itu berarti kita upeti Pak kepada rakyat. Nah kalau kita potong 10% untuk A, 10% untuk B, 10% untuk C, untuk dana taktis, untuk cashback dan sebagainya, itu apa namanya kalau bukan mengambil hak orang lain? Ingat, kejelekan bukan hanya zina, kejelekan bukan hanya mengambil hak orang lain, dan masih banyak kejelekan-kejelekan lainnya yang mungkin Mbak Wira bilang posibilitas kita lakukan sebagai pengusaha yang kita memiliki rekanan, baik itu B2B atau B2C atau mungkin B2 government. Karena ya keadaannya negeri ini seperti itu Pak ya, kita nggak bilang Indonesia, ini di Konoha ya, ini pejabat-pejabat Konoha, kita bukan ngomongin pejabat Indonesia, nanti kena semprit ada penjual bakso lewat. Jadi ya apakah kita sanggup menjaga diri kita itu tetap lurus, tidak melakukan hal kejahatan, sementara iklim lingkungan sekitar kita itu menuntut kita untuk melakukan hal-hal semacam itu. Bahkan kita bisa dagang jujur seperti zaman Nabi, betul bisa. Tapi kalau Anda sudah mencapai pedagang besar, apa mungkin bisa menghindar dari hal-hal semacam itu? Kalau mungkin hanya UMKM, B2C ya, business to customer, mungkin iya bisa. Tapi kalau udah B2B atau B2 government, kita udah punya rekanan pemerintah, kita punya rekanan pengusaha, apa mungkin kita nggak melakukan suap? Sekecil atau seremeh, Pak, kalau beli di saya kasih hadiah. Sekecil, Pak,
kalau beli dupa 1 dus, saya bonusi sabun herbal. Sekecil Pak kalau beli Azimat di saya, bonusnya adalah dupa, sabun, dan minyak aurat. Apa itu bukan sogok, apa itu bukan suap namanya. Karena untuk dalam rangka kepentingan apa? Menarik hati konsumen supaya dealnya dengan kita, bukan deal dengan pedagang lain. Hati-hati loh. Memaknai perbuatan buruk itu bukan hanya zina loh. Ya, memaknai perbuatan buruk bukan hanya zina. Karena banyak perbuatan buruk yang baik sengaja atau tidak sengaja itu mungkin kita lakukan sebagai pengusaha. Loh Mbak, kalau takut gitu ya jangan jadi pengusaha, jadi karyawan aja. Loh apa jadi karyawan tuh nggak melakukan hal kayak gitu. Sekecil dan sesimpel seremeh kita korupsi waktu. Misal istirahat jam 12 sampai jam 13, kita jam 13:05 masih pakai sendal karena habis sholat katanya. Sesimpel kita ketiduran, sesimpel badan kita sakit kemudian kita izin pergi ke berobat. Lah apa itu bukan namanya makan waktu kerja. Jadi mustahil Pak kita menghindari hal buruk, itu mustahil. Itu pasti terjadi. Oleh karenanya pikirkan ulang ketika kita menggunakan benda-benda bertuah yang pantangannya ada dipakai untuk kejahatan. Karena hidup ini nggak sesimpel kejahatan itu hanya zina Pak. Banyak hal-hal buruk di luar sana yang mungkin kita lakukan baik itu sengaja atau tidak sebagai seorang pengusaha. Mari merenung. Karena Mbak Wira yakin Anda adalah seorang pengusaha dan Mbak Wira yakin pengusaha itu IQ-nya cerdas, IQ-nya jenius. Karena kalau nggak jenius nggak jadi pengusaha Pak, mereka jadinya karyawan.